Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Widya Pangestika dengan stambuk 130 2019 0205, kelas C1, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Saya akan membahas pada tugas 3 pengujian perangkat lunak mengenai Object Oriented Testing. Pada tugas 3, dari studi kasus Anda, kembangkan sistemnya ke dalam OO atau Object Oriented, kemudian buatlah analisis OO terhadap Operation Object, Object Class, dan Cluster Operation. Pada Object Oriented, pada konsumen dan penjualan beserta ownernya itu pada saat memencet start, dapat melihat barang yang ada dalam penjualannya, display barangnya, kemudian pada melihat barang bisa menghasilkan no di mana batal ataupun yes di mana akan berkaitan tentang penjualan melayani pembeli barang, kemudian dengan harga nego atau batal dan bayar. Pada owner itu dapat menerima pembayaran dan mengeluarkan slip pembayaran. Kemudian menuju pada terima slip pembayaran, menuju pada lihat slip pembayaran, pada lihat slip pembayaran menuju packing barang ataupun dapat kembali ke konsumen dengan terima barang dan menghasilkan finish di mana activity transaksi penjualan yang sedang berjalan. Kemudian pada gambar kedua, pada konsumen, penjualan, kasir, gudang, keuangan, dan owner. Pada konsumen, dapat melihat-lihat barang yang bertuju pada penjualan atau display barang. Pada display barang ini dapat menghasilkan ya di mana konsumen dapat membeli barang dilanjut dengan pembayarannya ataupun dapat dengan no atau tidak yang bertuju pada gudang mutasi barangnya. Pada saat selesai pembayaran, kasir dapat menerima pembayaran, dapat menginput barang yang keluar, menuntutkan pembelian barang dengan menghasilkan cetak. Kemudian pada gudang, pada keuangan, otomatis penjualan barang bertambah dengan menghasilkan laporan penjualan yang akan ditujukan kepada owner dengan menerima hasil penjualan. Pada kasir, setelah kasir mencetaknya, dapat diterima kembali oleh konsumen dengan menerima stroke. Konsumen menerima, kemudian konsumen melihat struknya dan penjualan itu mempacking barang yang telah dibeli dan diterima kembali oleh customer-nya, di mana aktivitas di atas merupakan transaksi penjualan barang yang diusulkan. Pada use case-nya itu pembeli atau input pesanan barang yang konsumen, di mana purchase-nya itu dia mengordernya, kemudian pada pihak gudang dia mengecek stok yang ada, memutasi barang yang sudah kosong atau menginput retur barang yang pada purchase request-nya itu verifikasi keuangan pemesanan itu bisa berkaitan dengan verifikasi keuangan pada bagian keuangan, yang dimana bagian keuangan itu mengurus laporan transaksi penjualan, laporan aset barang, laporan pembelian barang, memverifikasi keuangan pemesanan barang, dan input faktur pembelian barang. Dan pada kasir, di mana tugasnya menginput transaksi penjualan barang atau mengeluarkan faktur barang yang pada input transaksinya itu bisa berkaitan dengan stok barang yang di-display atau stok minimum display yang ada. Ini merupakan use case sistem informasi penjualan pada toko 5 Smart. Kemudian perencanaan sistem.
Sistem dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, seperti melakukan transaksi penjualan yang mengolah persediaan stok barang dan pemesanan barang ke supplier, sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan mudah untuk dioperasikan, atau user-friendly. Perangkat lunak diterapkan dalam sebuah toko terletak pada Jawa, Jawa Barat. Sistem dibutuhkan saat melakukan transaksi penjualan barang, melihat stok barang, pemesan barang, mutasi barang yang dibuat, laporan-laporan dari seluruh aktivitas yang dioperasikan dalam sistem. Kemudian pada bagian B-nya itu menganalisis sistem. Peneliti menganalisis sistem yang berjalan. Perancangan sistemnya itu peneliti memvisualisasikan sistem yang dibuat menggunakan pendekatan sistem object-oriented design dengan tools diagram. Pada testing operation object, pada gambar pertama menunjukkan gambar login di mana para pegawai atau karyawannya memasukkan nama ataupun kode yang telah diberikan dan memasukkan password. Kemudian akan mengklik login. Pada form ini merupakan tahapan dilakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian pada gambar 2, pada form ini merupakan laman yang dimana dalam form tersebut terdapat kode barang beserta harga, stok yang tersedia sehingga dapat dilakukan pemantauan mengenai barang yang ada pada gudang atau pada toko. Kemudian berlanjut pada objek kelasnya. Pada faktor output barang ada ID faktur, ID barang, dan ID supplier. Kemudian pada suppliernya ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier, dan ID suppliernya. Kemudian pada input barang ada ID input, ID barang, ID supplier. Pada returannya ada ID retur, ID barang, dan ID supplier. Pada barangnya ada ID barang, jenis barang, nama barang, jumlah barang, ID supplier, dan ID PO, dan beserta ID output. Pada PO-nya sendiri ada ID PO, ID barang, tanggal PO, jumlah stok yang disetujui, harga barang, dan ID supplier. Pada user ID terdapat user ID beserta username. Pada karyawan terdapat ID karyawannya, nama karyawan, jabatan karyawan, alamat karyawan, telepon dengan ID login. Pada close start cooperation, di mana form mainnya itu ada form register, kemudian pada register berlanjut pada form login, kemudian kembali kepada VM, di mana berlanjut ke form login. Pada saat V1, VM main menuju ke F1 dapat dilakukan langsung menuju ke F2 atau bisa melalui FM main bisa langsung menuju pada form login. Pada PF main menuju data pembeli, data barang yang dipesan, view bukti pembayarannya, pemesanan barang, pembayaran barang, dan daftar barang. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.